Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindan Afril, NPM 2040202043, lokal B2, jurusan Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 2 dari menjelajahi dunia pustaka. Baiklah, yang diawali dari materi kegiatan 1, membangun konteks teks ulasan buku. Menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu Anda untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks. Khususnya, ulasan buku secara lebih memadai. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga tidak dapat dibuat karya lain, seperti artikel, karya sastra, dan karya seni. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Gerut dan Vigenel tahun 1994, Helen dan Diani 2009. Ulasan buku memaparkan tujuan buku tulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku lain yang sejenis. Baiklah, saya lanjutkan materi kegiatan 2, yaitu menelusuri dan menganalisis model teks usulan buku. 1. Struktur teks dan hubungan genre pada teks usulan buku itu ada 5 sebagai berikut. A. Identitas atau opsional. B. Orientasi. C. Tafsiran isi. D. Evaluasi. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Setelah informasi tentang identitas buku disampaikan, teks ulasan dibuka dengan orientasi yang mendeskripsikan buku yang diulas, paragraf 12. Dilanjutkan dengan tafsiran isi yang memaparkan isi buku. Paragraf 3-5. Kemudian disusul evaluasi yang menggambarkan penilaian di bagian akhir teks. Ditutup dengan rangkuman yang menggambarkan penegasan paragraf 7. Secara sempit, genre adalah jenis teks menurut Martin tahun 1985A sampai 1992 sebagai proses sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara tertahap. Genre dibagi menjadi 2, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya terdapat subgenre yang disebut genre mikro. Contoh genre makro antara lain, yaitu iklan, berita, editorial, buku, atau artikel. Adapun genre mikro yang dapat disamarkan ke dalam genre makro meliputi antara lain yaitu deskripsi, prosedur, dan narasi. Di dalam ulasan buku sebagai genre makro dapat ditemukan sejumlah genre mikro seperti eksposisi dan diskusi. Keterkaitan antara genre makro dengan genre mikro yang ada di dalamnya termasuk fungsi retoris yang diemban dinamakan hubungan genre. 2. Menganalisis aspek penilaian, fermentasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. A. Menganalisis aspek penilaian. Cangkupan aspek antara lain: 1. Persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing ulasan. 2. Cara masing-masing ulasan memanfaatkan genre mikro pada tahapan-tahapan struktur teks. 3. Kedalaman informasi yang diungkapkan. 4. Aspek-aspek yang dinilai. 5. Derajat ketajaman penilaian. Dan terakhir,
6. Pertimbangan yang digunakan sebagai dasar penilaian. 3. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. A. Identitas menggunakan genre deskripsi yang berfungsi menyajikan gambaran mengenai wujud dari ciri-ciri buku yang diulas. B. Orientasi menggunakan genre deskripsi yang berfungsi menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas. Memposisikan buku yang diulas, menyampaikan pendapat pengulas tentang buku. C. Taksiran isi menggunakan genre deskripsi atau rekon yang berfungsi untuk menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas, menceritakan hal yang dilakukan penulis, menyajikan isi buku. D. Evaluasi menggunakan genre deskripsi atau eksplanasi yang berfungsi menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahan. E. Rangkuman evaluasi menggunakan genre deskripsi yang berfungsi menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya. Materi selanjutnya yaitu kegiatan 3, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. 1. Merek konstruksi ulasan buku. Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Yang pertama yaitu teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Yang kedua, ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Ketika Anda dapat mempromosikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. A. Merek konstruksi teks ulasan buku terjemahan. Ulasan yang akan Anda rekonstruksi berjudul Melacak Akar Terorisme. Sambil membaca ulasan itu, identifikasi struktur yang membentuknya, identitas rangkuman evaluasi. Dalam membaca, Anda boleh memberikan coretan yang penting setelah kerjakan tugas yang diberikan di bawahnya. Melacak akar terorisme. Judul: Melawan negara terorisme dominasi Amerika Serikat terhadap Irak dan kedaulatan dunia. Terjemah dari Full Text Spectrum Dominance us Power in Iraq and Beyond. Penulis Rasul Mahajan. Penerjemah Anom. Penerbit PT Mizan Pubuka Jakarta. Tahun 2005, halaman 260 halaman, bahasa Indonesia. B. Merek konstruksi ulasan buku bahasa Inggris. Ulasan yang pertama dibuat terhadap buku yang berjudul Japanese Option Stamp in South East Asia. Buku tersebut ditulis dengan bahasa Jepang. Ulasan yang kedua dibuat terhadap buku yang berjudul World English, The Studio New Listing for Lex. Terlebih dahulu bacalah teks ulasan. Filateli. Berikut ini lalu identifikasilah struktur teks yang membentuk keduanya. Identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, rangkuman evaluasi. Pada saat membaca, tidak disarankan memberi coret-coretan. Anda boleh membuat catatan di kertas sendiri. Setelah itu, kerjakan seperti yang diminta. 2. Membuat teks ulasan buku. Seorang pengulas pada prinsipnya adalah kritikus untuk menghasilkan ulasan yang baik. Diperhatikan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional sebagai berikut. A. Mencari buku yang diulas. Buku yang akan diulas sebaiknya buku yang menjadi minat bidang Anda. B. Membaca secara kritis. Membaca dengan teliti dan kritis. Perlu dilakukan bagian-bagian perlu dibaca, termasuk bab pendahuluan. Sambil membaca, Anda bisa mencatat bagian-bagian yang penting. C. Membuat ringkasan. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokok saja. D. Menentukan kriteria. Penilaian kriteria ini dapat ditentukan berdasarkan cangkupan isi buku yang diulas, kedalamnya, kualitasnya, gaya penulisannya, dan pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. E. Mencari buku pembanding dan referensi. Untuk tujuan pembandingan yang dapat digunakan yaitu buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya.
sudah terbit sebelumnya, baik yang ditulis oleh orang lain maupun penulis, yang bukunya yang sudah diulas. Yang terakhir, F. Menulis ulasan. Yang dimaksud dalam menulis ulasan buku pengulas hendaknya selalu berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Baiklah, mungkin hanya materi ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.